Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematic Education. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu teorema yang berkaitan dengan FPP. Adapun bunyi teoremanya adalah sebagai berikut. Jika kita punya dua buah bilangan yaitu A dan B, yang mana keduanya merupakan elemen yang ada di dalam himpunan bilangan bulat dengan ketentuan A-nya tidak sama dengan 0 atau B-nya tidak sama dengan 0, maka untuk setiap kali kita memiliki T di mana T adalah elemen yang ada di dalam himpunan bilangan bulat, maka akan berlaku persamaan sebagai berikut, yaitu FPP dari A dan B akan bernilai sama dengan FPP dari A plus TB dan B. Nah, bagaimana cara membuktikan teorema di atas? Sebagaimana biasanya, kita akan mencari terlebih dahulu modal apa saja yang bisa kita temukan di dalam teoremanya. Dari teorema di atas kita tahu bahwasanya A, B, T semuanya itu adalah bilangan yang ada di dalam himpunan bilangan bulat dengan ketentuan A-nya tidak boleh sama dengan 0 atau B-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, tujuan dari pembuktian kita adalah ingin menunjukkan bahwa FPP dari A dan B nilainya akan sama saja dengan FPP dari A plus TB dan B. Untuk menunjukkan bahwa FPP dari A dan B ini merupakan faktor persekutuan terbesar dari A plus TB dan B, maka ada dua buah langkah yang harus kita lakukan. Di langkah yang pertama, kita harus bisa menunjukkan bahwa FPP dari A dan B ini merupakan faktor persekutuan dari A plus TB dan B. Kemudian pada langkah yang kedua, kita akan menunjukkan bahwa sebagai faktor persekutuan dari A plus TB dan B, FPP dari A dan B ini merupakan faktor persekutuan dengan nilainya yang terbesar. Oke, sekarang kita akan masuk pada langkah pembuktian yang pertama. Kita akan tunjukkan bahwa FPP dari A dan B merupakan faktor persekutuan dari A plus TB dan B. Kita misalkan dulu FPP dari A dan B ini dengan K, maka berdasarkan definisi dari FPP, kita akan memperoleh pernyataan yaitu K-nya akan habis membagi A, sekaligus K ini akan habis membagi B. Nah, kita tandai ya di sini ya, bagian K habis membagi B. Akan kita kembangkan. Karena K habis membagi B, maka otomatis si K ini akan habis membagi kelipatan dari B. Selanjutnya, tadi kan kita punya pernyataan K itu habis membagi A, dan juga K habis membagi kelipatan dari TB. Maka berdasarkan teorema keterbagian yang sudah kita pelajari sebelumnya, K ini akan habis membagi A plus TB. Dan ini kita tandai sebagai pernyataan yang kedua. Nah, dari pernyataan yang pertama yaitu K habis membagi B, kemudian pernyataan yang kedua yaitu K habis membagi A plus TB, maka dapat kita simpulkan bahwa K atau FPP dari A dan B ini merupakan faktor persekutuan dari A plus TB dan B. Sehingga langkah yang pertama terpenuhi. Kita lanjutkan pada pembuktian di langkah yang kedua. Pada langkah yang kedua ini akan kita tunjukkan bahwasanya FPP dari A dan B merupakan faktor persekutuan dari A plus TB dan B dengan nilainya yang terbesar. Nah, untuk menunjukkan hal yang semacam ini bagaimana? Misalkan kita mengambil sembarang S ya, di mana S itu merupakan bilangan bulat positif, yang mana S ini juga merupakan faktor persekutuan dari A plus TB dan B, maka S ini nilainya harus kurang dari atau sama dengan FPP dari A dan B. Seperti itu. Kalau misalkan kita bisa menunjukkan hal tersebut, maka langkah yang kedua dari pembuktian ini terpenuhi. Oke, sekarang kita ambil S, di mana S adalah bilangan bulat positif, dan kita setting dia sebagai faktor persekutuan dari A plus TB dan B. Artinya, S ini akan habis membagi A plus TB, sekaligus akan habis membagi B. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, karena S itu habis membagi B,
dan S habis membagi A plus kelipatan dari B, maka haruslah S ini habis membagi A. Nah, sekarang karena S itu membagi A, kemudian S juga habis membagi B, maka dapat kita simpulkan bahwa S merupakan faktor persekutuan dari A dan B. Teman-teman tahu bedanya ya? Jadi pada awalnya kita mengasumsikan S-nya itu faktor persekutuan dari A plus TB dan B. Selanjutnya setelah kita lakukan modifikasi, kita punya pernyataan baru bahwasanya si S ini merupakan faktor persekutuan dari A dan B. Tadi kita punya FPB dari A dan B. Karena S itu merupakan faktor persekutuan dari A dan B juga, maka otomatis nilai dari si S ini akan selalu kurang dari sama dengan FPB dari A dan B. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa FPB dari A dan B merupakan faktor persekutuan dari A plus TB dan B dengan nilainya yang terbesar. Dari langkah yang pertama dan langkah yang kedua, terbukti bahwasanya FPB dari A dan B ini merupakan FPB dari A plus TB dan B. Pembuktian kita selesai.